Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah terjadinya perang Siffin antara pasukan Ali dan Muawiyah. Asal-usul dari perang Siffin ini adalah pembangkangan Gubernur Muawiyah, Gubernur Syam, yang tidak bersedia mengakui pembaiatan Sayyidina Ali yang menjadi khalifah setelah Sayyidina Utsman wafat. Dan ini menjadi alasan Muawiyah, karena Muawiyah sendiri menuntut Sayyidina Ali untuk menghabisi, membantai para pembunuh Utsman yang berjumlah ribuan yang telah mendemo di dalam rumahnya hingga beliau Sayyidina Utsman wafat. Dikisahkan ketika Ali hendak mengirim utusan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu untuk mengajak beliau berbaiat kepadanya, Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Khalifah Amirul Mukminin, aku bersedia berangkat menemuinya. Sesungguhnya hubunganku dengannya sangat dekat. Aku akan mengambil baiat darinya untukmu." Al-Athar kemudian menimpali, "Jangan utus dia, wahai Amirul Mukminin. Aku khawatir hawa nafsunya akan mengiringi dirinya." Kata Khalifah Sayyidina Ali, "Biarkanlah dia berangkat menemui Gubernur Syam Muawiyah." Ali kemudian mengutus Jarir dengan membawa surat kepada Muawiyah yang isinya pemberitahuan tentang kesepakatan kaum Muhajirin dan Ansar untuk membaiat beliau. Kemudian menceritakan kepadanya tentang peristiwa peperangan Jamal serta mengajaknya bergabung bersama kaum muslimin lainnya. Ketika Jarir sampai di hadapan Muawiyah, ia menyerahkan surat Ali kepadanya. Muawiyah memanggil Amr bin As dan tokoh-tokoh negeri Syam untuk bermusyawarah. Mereka akhirnya menolak berbaiat kepada Ali hingga para pembunuh Utsman dikisos, dan Ali menyerahkan kepada mereka para pembunuh Utsman tersebut. Jika ia tidak memenuhi permintaan ini, maka mereka akan memerangi beliau dan menolak berbaiat kepada beliau hingga mereka berhasil menghabisi seluruh pembunuh Utsman tanpa sisa. Maka Jarir pun pulang menemui Ali dan menceritakan hasil keputusan penduduk Syam. Kemudian Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berangkat dari Kufah bertujuan untuk menduduki Syam. Beliau mempersiapkan pasukan di Nukhailah, sebuah tempat di dekat Kufah ke arah Syam. Beliau menunjuk Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari sebagai amir sementara di Kufah, atau sebagai pemimpin yang menjaga Kufah. Sebetulnya sejumlah orang menganjurkan agar beliau tetap tinggal di Kufah dan cukup mengirim pasukan ke sana. Namun beberapa orang lainnya menganjurkan agar beliau turut keluar bersama pasukan. Lalu sampailah berita kepada Muawiyah bahwa Ali telah keluar bersama pasukan menuju Syam, menuju wilayah dirinya. Muawiyah bermusyawarah dengan Amr bin As. Ia berkata kepada Muawiyah, "Wahai Muawiyah, keluarlah engkau juga bersama pasukan." Lalu Amr bin As bangkit berpidato di hadapan manusia seraya berkata, "Sesungguhnya penduduk Kufah dan Basrah telah musnah pada peperangan Jamal. Tidak tersisa bersama Ali kecuali segelintir saja, termasuk sekelompok orang yang membunuh Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jangan sia-siakan hak kalian, jangan biarkan darah Utsman tertumpah sia-sia." Lalu ia menulis pesan kepada seluruh pasukan di Syam, dan dalam waktu singkat mereka sudah berkumpul dan mengangkat panji-panji bagi amir komandan masing-masing. Pasukan Syam telah bersiap-siap berangkat. Mereka bergerak menuju Yufrat dari arah Siffin. Sementara di lain pihak Sayyidina Ali bersama pasukan bergerak dari Nukhailah menuju tanah Syam. Kemudian Ali mengirim Ziyad bin An-Nadhr al-Harisi maju ke depan dahulu bersama 8.000 pasukan bersama, diiringi oleh Syuraih bin Hani bersama 4.000 pasukan. Mereka berangkat dengan mengambil jalan lain. Sementara Ali bersama pasukan lainnya terus berjalan hingga menyeberangi sungai Tigris lewat jembatan Manbij. Kemudian dua pasukan detasemen bergerak maju ke depan.
sampai berita ke telinga mereka bahwa Muawiyah telah keluar bersama pasukan dari Syam untuk bertemu dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Mereka detasmen ini ingin menyambutnya, namun mereka takut karena kalah jumlah dengan mereka. Karena jumlah detasmen yang lebih dahulu ini sedikit dibanding dengan jumlah pasukan Muawiyah. Mereka berbelok jalan dan berusaha menyeberang dari arah Anat, suatu negeri yang masyhur antara Rif'ah dan Hiyad, terletak di tepi sungai Yufrat. Di situ terdapat sebuah benteng yang kokoh dan masih termasuk wilayah Al-Jazirah. Namun kemudian penduduk Anat tidak membolehkan mereka melintas. Maka mereka pun terus berjalan dan menyeberang dari Hiyad. Hiyad disebut demikian karena daerah ini terletak di dataran rendah atau lembah. Ini tempatnya di sebuah kota di tepi sungai Yufrat sebelah atas Anbar. Kemudian detasemen yang pisah dengan Sayyidina Ali ini berhasil menyusul Ali dan pasukan inti yang telah mendahului mereka. Ali berkata, "Loh, pasukan detasemenku justru berjalan di belakang pasukan intiku ini. Kenapa seperti itu?" Mereka kemudian meminta maaf kepada Ali dengan menyampaikan apa yang mereka alami mutar-mutar, ingin menyambut Muawiyah tapi agak takut. Ali menerima permintaan maaf mereka. Kemudian Ali mengirim pasukan detasmen ke depan untuk menyambut pasukan Muawiyah. Mereka pasukan ini kemudian disambut oleh Abul A'war Amru bin Sufwan, pemimpin detasmen pasukan Syam. Mereka saling berhadapan. Ziyad bin An-Nadhar, pemimpin detasmen pasukan Irak, pasukannya Ali, mengajak mereka untuk berbaiat kepada Ali. Namun Abu A'war Amru bin Sufwan tidak menyambutnya. Lalu ia menyampaikan informasi ini kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali mengirim Al-Athar An-Nakhai sebagai komandan pasukan infanteri ke depan. Di sebelah kanan pasukan dipimpin oleh Ziyad dan di sebelah kiri dipimpin oleh Shuraih. Ali memerintahkan agar tidak maju memulai perang kecuali bila mereka memulainya. Akan tetapi memerintahkan agar terus bergerak untuk mengajak mereka berbaiat. Jika mereka menolak, maka janganlah menyerang kecuali bila merekalah yang mulai menyerang. Janganlah mendekat kepada mereka seolah ingin menyerang, dan janganlah menjauh dari mereka seolah-olah takut kepada mereka. Akan tetapi hadapilah dengan sabar hingga aku, kata Ali, menyusulmu. Aku segera menyusulmu dari belakang, insya Allah. Ali kemudian mengirim surat khalifah ini bersama pasukan detasmen yang dipimpin oleh Al-Haris bin Jum'ah Al-Jufi. Ketika Al-Asar tiba dan bergabung bersama pasukan detasmen di depan, ia melaksanakan apa yang telah diinstruksikan Ali. Jangan menyerang dulu, intinya seperti itu. Lalu ia maju berhadapan dengan Abul A'war As-Sulami, pemimpin detasmen pasukan Muawiyah. Kedua pasukan ini kemudian saling berhadapan seharian penuh. Berhadapan terus. Kemudian di penghujung siang, Abul A'war As-Sulami menyerang mereka. Namun mereka, pasukan Ali, berhasil menghadangnya. Maka terjadilah pertempuran kecil selama beberapa saat. Sore harinya, pasukan Syam kemudian kembali. Keesokan harinya, kedua pasukan saling berhadapan kembali. Mereka saling menunggu. Tiba-tiba, Al-Athar, pasukan Ali, maju menyerang. Sehingga gugurlah Abdullah bin Al-Munzir At-Tanuhi. Ia adalah salah seorang penunggang kuda yang handal dari pasukan Syam, pasukannya Muawiyah. Ia dibunuh oleh salah seorang pasukan detasmen Irak bernama Zibyan bin Umar At-Tamimi. Melihat hal itu, Abul A'war bersama pasukannya menyerang pasukan Irak. Saat berhadapan, Al-Athar menantang Abul A'war berduel 1 lawan 1. Namun Abul A'war tidak meladeninya. Sepertinya ia memandang Al-Athar bukanlah lawan yang seimbang. Ketika malam tiba, kedua pasukan menghentikan peperangan pada hari kedua ini. Keesokan paginya, pada hari ketiga, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tiba bersama pasukannya. Kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu juga tiba bersama pasukannya. Lalu kedua pasukan saling berhadapan di tempat yang bernama Siffin, dekat sungai Yufrat, sebelah timur wilayah Syam. Peristiwa ini terjadi pada awal bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah. Kemudian Khalifah Ali radhiyallahu anhu berhenti dan mengambil tempat bermalam bagi pasukannya. Akan tetapi
Muawiyah bersama pasukannya telah lebih dahulu mengambil tempat itu. Mereka mengambil tempat di sumber air, tempat yang paling strategis dan luas. Lalu pasukan Irak, pasukan Ali datang untuk mengambil air, namun pasukan Syam menghalanginya. Dan terjadilah pertempuran kecil disebabkan masalah air tersebut. Siapa yang dekat dengan air, rebutan air. Masing-masing pasukan meminta bantuan kepada rekannya. Kemudian kedua belah pihak sepakat berdamai dalam masalah air ini, sehingga mereka berdesak-desakan di sumber mata air tersebut. Mereka tidak saling bicara dan tidak saling mengganggu satu sama lain. Urusan air mereka mengambilnya sama-sama, berkumpul bersama-sama. Tapi ketika perang, ya perang. Ali berdiam selama 2 hari di tempat itu tanpa mengirim sepucuk surat pun kepada Muawiyah. Dan Muawiyah juga tidak mengirim sepucuk surat pun kepada beliau Ali. Kemudian Ali mengirim seorang utusan kepada Muawiyah. Namun kesepakatan belum juga tercapai. Muawiyah tetap bersikeras menuntut darah Utsman yang telah dibunuh secara zalim. Karena kebuntuan tersebut, pecahlah pertempuran antara kedua belah pihak. Setiap hari Ali mengirim seorang amir pasukan atau komandan perang untuk maju bertempur. Demikian pula Muawiyah. Setiap hari ia mengirim seorang amir komandan perang untuk maju bertempur. Kadangkala dalam satu hari kedua belah pihak terlibat 2 kali pertempuran. Peristiwa itu terjadi sebulan penuh pada bulan Zulhijjah. Lepas bulan Zulhijjah dan masuk bulan Muharram pada tahun 37 Hijriah, kedua belah pihak meminta agar perang dihentikan dengan harapan semoga Allah mendamaikan mereka di atas satu kesepakatan yang dapat menghentikan pertumpahan darah di antara mereka. Kemudian juru runding terus bolak-balik menemui Ali dan Muawiyah. Sementara kedua belah pihak menahan diri dari pertempuran antara Ali dan Muawiyah. Yang bekerja, yang bolak-balik hanyalah juru rundingnya saja, juru perdamaian. Demikian kondisinya hingga berakhir bulan Muharram tahun itu tanpa tercapai satu pun kesepakatan. Ali bin Abi Thalib menyuruh Marsad bin Al-Haris Al-Jashmi untuk mengumumkan kepada pasukan Syam saat terbenam matahari. Ketahuilah, sesungguhnya Amirul Mukminin mengumumkan kepada kalian, sesungguhnya aku telah bersabar menunggu kalian kembali kepada kebenaran, dan aku telah menegakkan hujjah atas kalian, namun kalian tidak menyambutnya. Dan sesungguhnya aku telah memberi uzur kepada kalian dan telah memperlakukan kalian dengan adil. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Mendengar pengumuman, pasukan Syam segera menemui para komandan mereka dan menyampaikan pengumuman yang mereka dengar tadi. Maka bangkitlah Muawiyah dan Amr bin As. Keduanya segera menyiapkan pasukan di sayap kanan dan sayap kiri. Kemudian pula Ali, ia menyiapkan pasukan pada malam hari itu juga. Ali maju menghadap pasukan dan menyerukan supaya jangan seorang pun memulai pertempuran hingga merekalah yang memulainya dan menyerang kalian. Jangan membunuh orang yang terluka, jangan mengejar orang yang melarikan diri, jangan menyingkap tirai kaum wanita, dan jangan melakukan pelecehan terhadap kaum wanita, meskipun kaum wanita itu mencaci maki pemimpin dan orang-orang saleh kalian. Pagi harinya Muawiyah muncul. Sejumlah orang dari pasukan Syam, pasukan Muawiyah bersumpah untuk tidak lari dari medan perang. Mereka mengikat diri mereka dengan sorban-sorban mereka. Mereka berjumlah 5 barisan dan diikuti 6 barisan yang lain. Demikian pula halnya pasukan Irak, pasukan Sayyidina Ali. Mereka berjumlah 11 shaf yang melakukan hal serupa. Mereka saling berhadapan dengan kondisi seperti itu pada hari pertama di bulan Safar, tahun 37 Hijriah, bertepatan pada hari Rabu. Panglima perang pasukan Irak adalah Athar an-Nakhai, sedangkan panglima perang pasukan Syam pada saat itu adalah Habib bin Maslamah. Kedua pasukan itu terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit pada hari itu. Kemudian kedua pasukan menarik diri pada petang hari. Pertempuran pada hari itu berlangsung seimbang. Pada keesokan harinya, yakni hari Kamis, panglima perang pasukan Irak dan hari itu adalah Hashim bin Utbah, dan panglima perang pasukan Syam adalah Abul Awar As-Sulami. Pada hari itu kedua pasukan terlibat lagi dalam pertempuran yang sangat sengit. Pasukan berkuda bertempur dengan pasukan berkuda, dan pasukan infanteri bertempur dengan pasukan infanteri.
Pada petang hari, kedua belah pihak menarik diri dari medan pertempuran. Kedua pasukan sama-sama bertahan dan pertempuran antara keduanya berimbang. Kemudian pada hari ketiga, yakni pada hari Jumat, Ammar bin Yasir memimpin pasukan Irak, sementara Amr bin As memimpin pasukan Syam. Selanjutnya, kedua pasukan terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit juga. Ammar menyerang Amr bin As beserta pasukannya hingga mereka terpukul mundur. Pada peperangan ini, Ziyad bin Nadar Al-Harisi, seorang komandan pasukan Irak, pasukan Ali, berduel dengan seorang lelaki. Ketika keduanya telah saling berhadapan, ternyata keduanya telah saling mengenal. Ternyata pula keduanya adalah saudara seibu. Lah, kok saduluran, tapi di pihak musuh. Yang satu di pihak Muawiyah, yang satu di pihak Ali. Maka keduanya pun menarik diri dan kembali ke pasukan masing-masing. Demikianlah peperangan terus berlanjut dengan kondisi seperti itu selama 7 hari peperangan sengit. Sore hari, kedua belah pihak menarik diri dari medan pertempuran. Kedua belah pihak sama-sama bertahan selama 7 hari ini. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kisah perang Siffin bagian pertama. Semoga kisah ini menjadi bahan renungan bahwa pertempuran sesama saudara, perang saudara itu kan menjatuhkan korban yang sia-sia, dan mereka adalah sesama kaum muslimin. Semoga kisah ini bisa menjadi bahan renungan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.